Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz An-Najib, NIM E 2019-2189, kelas Ekonomi Syariah 5, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baik, di sini saya sebagai pemateri ketiga akan melanjutkan presentasi, yaitu di sini saya akan melanjutkan membahas tentang pembangunan pasca krisis ekonomi. Yaitu yang pertama pada periode 1999 sampai 2004, setelah perubahan fundamental dalam politik tahun 1998 yang diketahui dengan krisis ekonomi, maka negara kita termasuk dalam masa reformasi dengan berakhirnya masa pemerintahan Orde Baru. Sistem ekonomi yang semula menganut sentralisasi atau terpusat dirubah menjadi desentralisasi. Melihat fakta kondisi Indonesia sebelum krisis di mana pembangunan tidak merata yang kemudian diikuti dengan gejolak ekonomi dan politik, maka pembangunan ekonomi pada masa awal reformasi dijalankan dengan kebijakan-kebijakan sebagai berikut. Yang pertama itu membangun ekonomi dengan sistem ekonomi kerakyatan yang mencapai kesejahteraan rakyat yang meningkat, merata dan berkelanjutan. Yang kedua itu mengembangkan ekonomi melalui otonomi daerah dan peran serta masyarakat secara nyata dan konsisten. Yang ketiga itu menetapkan prinsip-prinsip efisiensi yang didukung peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan teknologi untuk memperkuat landasan pembangunan berkelanjutan dan daya asing nasional yang tinggi. Yang keempat itu berorientasi pada perkembangan globalisasi ekonomi internasional dengan tetap mengutamakan kepentingan ekonomi nasional. Yang kelima, mengelola kondisi makroekonomi dengan secara hati-hati, disiplin, dan bertanggung jawab dalam rangka menghadapi ketidakpastian yang meningkat akibat proses globalisasi. Yang keenam, menyusun kebijakan ekonomi secara transparan dan bertanggung jawab baik dalam pengelolaan politik, pemerintah maupun masyarakat. Yang ketujuh, membangun sistem sumber daya alam, lingkungan hidup, dan sistem sosial kemasyarakatan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkesinambungan. Baik, selanjutnya yang kedua itu periode pada tahun 2004 hingga 2009. Pada periode ini terjadi perubahan fundamental dalam perpolitikan di mana peran MPR dipersempit dengan tidak lagi melakukan penyusunan GBHN. Presiden bertugas membuat program kerja yang harus dilaksanakan dengan baik dan dipertanggungjawabkan kepada publik. Karena sistem pemilihan langsung dalam pemilihan presiden, maka kinerja presiden pada masa kepemimpinan akan sangat menentukan terpilihnya kembali pada periode selanjutnya. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyebut Kabinet Indonesia Bersatu dengan rencana pembangunan jangka menengah yang diarahkan untuk pertama meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kesejahteraan rakyat dan ketahanan budaya. Yang kedua, meningkatkan pembangunan ekonomi dan membangun landasan pembangunan berkelanjutan dalam rangka pengangguran dan kemiskinan. Yang ketiga, mendorong pembangunan daerah. Yang keempat, mendorong supremasi hukum. Yang kelima, memantapkan kehidupan politik serta memperkokoh persatuan dan kesatuan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.